OCD atau Obsessive Compulsive Disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya memiliki obsesi berulang yang tidak mereka inginkan. Obsesi tersebut dapat berupa pikiran, ide, atau sensasi yang berkembang menjadi dorongan yang mengganggu dan muncul secara terus-menerus hingga menimbulkan kecemasan pada penderitanya. OCD mengakibatkan penderitanya melakukan tindakan tertentu secara berulang atau kompulsif untuk mengurangi kecemasan dari obsesi yang muncul. Namun, kelegaan yang dirasakan hanya bersifat sementara dan pada akhirnya obsesi yang dialami sebelumnya akan muncul kembali. Hal ini akan membuat penderita terjebak dalam suatu siklus yang berulang-ulang terjadi. OCD biasanya melibatkan obsesi dan kompulsif, namun terdapat juga kemungkinan penderitanya hanya memiliki gejala obsesif atau hanya gejala kompulsif. Penderita OCD umumnya mempunyai satu tema atau pola tertentu dari perilaku yang berulang. Misalnya, ketakutan akan terkontaminasi oleh kuman yang menyebabkan penderita mencuci tangan berulang. OCD biasanya mulai terjadi pada usia remaja atau dewasa muda dan seringnya tidak menyadari bahwa sikapnya berlebihan dan tidak masuk akal. Penyebab Obsessive Compulsive Disorder. Yang pertama, biologis. Adanya perubahan pada fungsi otak dan zat-zat kimia dalam otak seperti kadar serotonin dalam otak yang rendah dan sebagainya. Infeksi tertentu juga mungkin dapat menyebabkan OCD, tetapi hal ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, genetik. Risiko terhadap OCD cenderung lebih tinggi pada penderita yang mempunyai anggota dengan riwayat OCD. Terdapat juga gen-gen tertentu yang memungkinkan berkontribusi terhadap OCD. Yang ketiga, kepribadian. Orang yang rapi, teliti, teratur, memiliki disiplin dan tanggung jawab tinggi, atau orang yang mudah cemas akan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami OCD. Yang keempat, lingkungan. Perilaku OCD dapat dipelajari dari mengamati anggota keluarga secara bertahap dari waktu ke waktu, sehingga secara tidak sadar seorang dapat meniru perilaku OCD tersebut. Faktor risiko yaitu pertama, riwayat keluarga. Jika seorang memiliki orang tua atau anggota keluarga lain yang mengalami gangguan ini, maka risiko orang untuk mengembangkan OCD lebih besar dan kemungkinannya untuk terjadi. Yang kedua, peristiwa hidup yang penuh tekanan. Peristiwa traumatis atau stres dapat memicu pemikiran yang mengganggu dan menyebabkan tekanan emosional seperti pada karakteristik OCD. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental lainnya. OCD dapat berkaitan dengan gangguan kesehatan mental lainnya seperti gangguan kecemasan, depresi, penyalahgunaan obat, atau gangguan tik. Diagnosis Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Dokter jiwa dan ahli kesehatan mental lainnya akan mendiagnosis penderita dengan beberapa cara, yaitu berdasarkan pertama, evaluasi psikologis. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengevaluasi pikiran, perasaan, gejala-gejala yang dialami, dan pola perilaku yang dimiliki oleh pasien. Kedua, mencocokkan kriteria OCD. Dokter akan mendiagnosis pasien sesuai panduan dalam Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM-5 dengan mencocokkan gejala yang dialami pasien dengan kriteria OCD yang telah ditentukan. Ketiga, tes laboratorium. Tes laboratorium seperti tes darah, tes fungsi tiroid, tes penyalahgunaan alkohol, dan obat-obatan yang juga tes lainnya mungkin akan dijalankan untuk mengesampingkan penyebab lain yang menyebabkan munculnya gejala. Keempat, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk menentukan kemungkinan akan kondisi medis lainnya yang mungkin berperan dalam munculnya gejala yang dirasakan. Cara mengobati Obsessive Compulsive Disorder. Yang pertama, psikoterapi. Psikoterapi dengan terapi perilaku kognitif atau CBT berfungsi untuk membantu pasien mengidentifikasi pemikiran, perasaan, dan perilaku mengenai gangguan yang dirasakan, serta membantu penderita menghadapi obsesi yang dimiliki tanpa harus melakukan perilaku kompulsif. Dokter atau psikolog akan menjalankan komponen CBT, yakni terapi Exposure and Response Prevention atau ERP, yang dilakukan dengan melibatkan pemaparan secara bertahap akan objek obsesi pada pasien agar pasien dapat mempelajari cara-cara untuk menahan dorongan kompulsif yang muncul. Kedua,
Obat-obatan. Selain psikoterapi, dokter dapat meresepkan obat-obatan antidepresan tertentu seperti clomifenin, fluoxetine, sulfasalin, fluoxetine, atau sertraline. Obat-obatan ini dapat membantu pasien dalam mengendalikan OCD yang mereka miliki. Ketiga, terapi lain. Apabila pengobatan di atas tidak memberikan pengaruh pada pasien, dokter dapat menyarankan untuk menjalani terapi lain seperti: pertama, program OCD rawat jalan maupun rawat inap yang meliputi pengobatan komprehensif dari terapi ERP selama beberapa minggu. Kedua, Deep Brain Stimulation atau DBS melalui operasi pembedahan. DBS dilakukan dengan menempatkan elektroda di area otak tertentu. Elektroda ini akan menghasilkan impuls listrik yang dapat mengatur rangsangan saraf abnormal. Yang ketiga, Transcranial Magnetic Stimulation atau TMS. TMS dilakukan dengan menanam kumparan magnet di kulit kepala dekat dahi. Tujuannya untuk mengirimkan denyut magnet yang dapat menstimulasi sel-sel saraf otak. Gaya hidup. Beberapa hal berikut disarankan untuk dilakukan oleh penderita OCD agar dapat mengolah gejala OCD, antara lain: tetap mengikuti penanganan yang telah diberikan oleh dokter atau psikolog. Kedua, menerapkan teknik-teknik untuk mengatasi stres dan relaksasi seperti meditasi, yoga, dan sebagainya. Tiga, memperhatikan pemicu-pemicu yang dapat memunculkan gangguan agar dapat siap menghadapi gangguan tersebut jika tiba-tiba muncul. Keempat, bercerita dengan orang-orang terdekat mengenai masalah yang dialami atau mengikuti komunitas-komunitas yang terdiri dari orang-orang yang mengalami hal yang serupa agar dapat saling berdiskusi dan mendukung satu sama lain. Kelima, melakukan aktivitas-aktivitas lain saat rasa cemas atau takut muncul seperti berjalan-jalan santai. Keenam, menerapkan pola hidup yang sehat seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan berolah secara teratur. Komplikasi OCD dapat menimbulkan beberapa komplikasi seperti: pertama, waktu habis untuk melakukan perilaku berulang secara berlebihan. Kedua, masalah kesehatan seperti dermatitis, kontak akibat sering mencuci tangan. Ketiga, kesulitan menghadiri pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sosial. Keempat, bermasalah dalam hubungan sosial. Yang kelima, kualitas hidup yang buruk secara keseluruhan. Dan keenam, pikiran dan perilaku bunuh diri. Cara mencegah obsesif compulsive disorder. Tidak ada cara yang pasti untuk mencegah OCD, tapi penanganan sejak dini dapat membantu mencegah gejala-gejala yang dirasakan semakin parah. Segera konsultasi dengan dokter dan ahli kesehatan mental lainnya jika Anda mengalami OCD. Baiklah, yang B, PTSD. Post Traumatic Stress Disorder ataupun gangguan stres pasca trauma adalah kondisi kesehatan jiwa yang dipicu oleh peristiwa yang traumatis, baik dengan mengalaminya maupun menyaksikannya. Kebanyakan orang yang mengalami kejadian traumatis ini akan menghadapi kesulitan dalam menjalaninya. Tetapi dengan waktu dan juga perawatan diri yang baik, kesulitan tadi akan berkurang. Jika pengalaman yang traumatis tadi tetap menghantui sampai membuat orang tadi kesulitan menjalani hidup, maka orang tersebut mengidap PTSD. Penyebab dan faktor resiko PTSD. Seseorang dapat mengembangkan gangguan stres pasca trauma ketika ia mengalami, melihat, atau belajar tentang suatu peristiwa yang melibatkan kematian atau ancaman kematian yang aktual, cedera serius, ataupun pelanggaran seksual. Dokter tidak yakin mengapa beberapa orang mendapat PTSD. Seperti masalah kesehatan mental pada umumnya, kombinasi beberapa faktor yang kompleks mungkin menjadi penyebab PTSD, yaitu yang pertama, pengalaman yang menakutkan termasuk jumlah dan juga tingkat keparahan trauma yang telah dialami dalam hidup. Terus yang kedua, mewarisi resiko kesehatan mental seperti riwayat gangguan kecemasan dan juga depresi dalam keluarga. Yang ketiga, ciri-ciri kepribadian seperti kecenderungan temperamental. Yang terakhir, yang keempat, cara otak mengatur bahan kimia dan hormon yang dilepaskan tubuh sebagai respon terhadap stres. Semua orang dari segala usia dapat mengalami gangguan stres pasca trauma,
Namun, beberapa faktor dapat membuat seseorang tadi lebih mungkin mengembangkan PTSD, seperti mengalami trauma yang intens, pernah mengalami trauma lain di awal kehidupan, seperti pelecehan pada masa kanak-kanak, memiliki pekerjaan yang meningkatkan resiko terkena peristiwa traumatis, contohnya personil militer, memiliki masalah kesehatan mental lainnya seperti kecemasan ataupun depresi, memiliki masalah dengan penyalahgunaan zat seperti zat narkoba, kurangnya sistem pendukung yang baik dari keluarga dan juga teman, memiliki kerabat darah dengan masalah kesehatan mental termasuk kecemasan ataupun depresi. Gejala PTSD. Kemunculan gejala yang ditimbulkan oleh PTSD ini beragam. Ada yang muncul dalam 1 bulan setelah kejadian, namun dalam beberapa kasus gejala baru itu akan muncul bertahun-tahun setelah seseorang tadi mengalami kejadian traumatis. Gejala PTSD pada umumnya dibagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama ingatan intrusif, avoidance ataupun menghindar, perubahan negatif pada cara berpikir, mood, serta perubahan reaksi fisik dan juga emosional. Gejala yang pertama yaitu ingatan intrusif, yaitu ingatan yang tidak diinginkan, yaitu bersifat mengganggu yang datang berulang, menghidupkan peristiwa traumatis tersebut seakan-akan peristiwa tersebut terjadi lagi ataupun kilas balik, mimpi buruk tentang peristiwa tersebut, distres emosional berat terhadap sesuatu yang meningkatkan pengidap pada peristiwa traumatis. Yang kedua, avoidance, yaitu mencoba menghindari berpikir ataupun berbicara tentang peristiwa traumatis, menghindari tempat, kegiatan, atau orang yang mengingatkan pada kejadian traumatis. Pembahasan yang ketiga, perubahan negatif pada cara berpikir dan juga mood, yaitu pikiran negatif tentang orang lain, diri sendiri, lingkungan, bahkan dunia, putus asa tentang masa depan, masalah memori, termasuk tidak mengingat aspek penting dari peristiwa traumatis, kesulitan mempertahankan hubungan dekat, merasa terlepas dari keluarga dan juga teman, kurangnya minat dalam kegiatan yang pernah dinikmati, kesulitan mengalami emosi positif, terus yang terakhir mengalami mati rasa secara emosional. Gejala yang keempat yaitu perubahan pada reaksi emosional maupun fisik, seperti menjadi mudah kaget ataupun ketakutan, selalu waspada terhadap bahaya, perilaku merusak diri seperti minum terlalu banyak ataupun mengemudi terlalu cepat, kesulitan tidur, kesulitan berkonsentrasi, kerapuhan, ledakan kemarahan atau perilaku agresif, rasa bersalah atau malu yang luar biasa. Diagnosis PTSD. Cara mendiagnosis gangguan stres pasca trauma ini, dokter kemungkinan akan melakukan beberapa hal seperti di bawah ini. Yang pertama, pemeriksaan pada fisik terdiagnosa untuk memeriksa masalah medis yang mungkin menjadi penyebab gejala PTSD. Yang kedua, melakukan evaluasi psikologis yang mencakup diskusi tentang tanda dan juga gejala peristiwa atau peristiwa yang mengarah ke diagnosis PTSD. Terus yang terakhir, menggunakan kriteria dalam manual diagnostik dan juga statistik gangguan mental ataupun DSM-5. Terus pembahasan yang keempat, pengobatan PTSD. Pengobatan gejala PTSD ini pada umumnya terdiri dari terapi obat-obatan dan juga dilakukan oleh psikoterapi. Yang pertama, psikoterapi seperti terapi kognitif, yaitu terapi yang membantu pengidap tadi untuk mengenali cara berpikir ataupun pola kognitif yang menyebabkan terhambatnya pengidap tadi dalam proses melalui peristiwa traumatis tersebut. Selanjutnya ada terapi paparan. Terapi paparan ini bertujuan untuk membantu pengidap agar bisa menghadapi situasi dan juga memori yang dianggap menakutkan, sehingga pengidap tadi dapat menghadapinya dengan efektif. Terapi ini efisien terutama pada kasus di mana pengidap tadi mengalami kilas balik ataupun mimpi buruk. Selanjutnya ada move on desensitization dan
repressing atau EMDR. EMDR ini menggabungkan terapi paparan dan juga sebuah serial penggerakan mata terarah untuk membantu pengidap tadi memproses sebuah peristiwa traumatis, dan dokter akan mengamati reaksi pengidap. Selanjutnya adalah obat-obatan seperti antidepresan, yaitu obat ini membantu meringankan gejala depresi, cemas, gangguan tidur, dan juga gangguan konsentrasi. Terus ada juga anti kecemasan. Nah, obat ini membantu meredakan gangguan cemas yang berat. Pencegahan PTSD. Setelah selamat dari peristiwa traumatis, banyak orang mengalami gejala mirip PTSD pada awalnya, seperti tidak dapat berhenti memikirkan apa yang terjadi, ketakutan, kecemasan, kemarahan, depresi, rasa bersalah adalah reaksi umum terhadap trauma. Namun, mayoritas orang yang mengalami trauma tidak mengembangkan gangguan stres pasca trauma jangka panjang. Pencegahan juga bisa dilakukan dengan mencari bantuan dan juga dukungan yang tepat waktu. Nah, hal ini bertujuan agar reaksi stres tadi yang normal menjadi semakin buruk dan juga berkembang menjadi PTSD. PTSD ini bisa dicegah. Ini bisa berarti beralih ke keluarga dan juga teman-teman yang akan mendengarkan dan juga menawarkan kenyamanan. Hal ini bisa juga dilakukan dengan mencari ahli kesehatan mental untuk terapi singkat. Beberapa orang mungkin juga merasa berguna untuk beralih ke komunitas iman mereka. Dukungan dari orang lain juga dapat membantu mencegah seseorang tadi beralih ke cara mengatasi trauma yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan alkohol dan juga obat-obatan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.